Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabiyya wala rasula ba'dah. Hadirin pemirsa RIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, kenikmatannya yang diberikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan tersebut yang harus kita syukuri tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Karena dengan iman kita bisa melewati segala ujian, segala cobaan yang akan kita hadapi, terkhusus ketika di masa-masa pandemi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Hadirin RIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat yang berharga yang apabila kita telusuri, kita selami, nasihat tersebut akan membuat kita semakin mengerti, semakin takut bahwasannya kita itu harus memiliki bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nasihat tersebut disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri. Yabna Adam, innaka anta ayyam, ida dahaba yaumun dahaba ba'duka. Wahai ibnu Adam, anak keturunan Adam, kalian itu kumpulan hari-hari yang tadinya 1000, mungkin nanti sedikit-sedikit berkurang. Ketika matahari sudah tenggelam, sudah menuju ke arah barat, akhirnya tenggelam, itu menandakan hari kita terus bertambah. Hari kematian kita terus dekat. Maka dari itu, sudahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lalui, kita siapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa RIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga dipertegas sebagaimana yang dikatakan melalui jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah kalian itu di dunia orang yang asing, orang yang sedang bepergian, orang yang bukan stay di dunia selama-lamanya, orang yang hanya mengembara, asing, tidak ada yang kenal. Dan jadilah sebagai seseorang yang abir sabil, orang yang lewat saja, orang yang sedang stay sebentar saja, enggak lama. Itu akan mengingatkan kita bahwasannya kita itu di dunia sebentar. Kemudian Rasulullah SAW memesankan kepada kita, jadilah orang yang asing. Gimana sih orang asing? Ketika dia mampir, dia stay di sebuah kota, dia pasti tidak akan membeli hal-hal yang enggak bermanfaat bagi akhiratnya. Dia akan memiliki bekal, mengambil bekal-bekal yang manfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nasihat emas yang juga yang bisa kita harus camkan, kita harus perhatikan, kita harus tancapkan di dalam dada-dada kita. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Umar, "Ida amsaita fala tantadiris sobah." Jika nanti waktu sore datang, janganlah kalian itu berandai-andai, berangan-angan bahwasannya nanti akan saya bisa ketemu sama pagi hari. Wa ida asbahta fala tantadiril masa. Kalau nanti datang
pagi hari jangan berandai-andai, maka besok sore ana masih bisa hidup, ana masih bisa bertemu sama sore hari. Jangan. Wahud min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Dan persiapkan ya masa ketika sehatmu sebelum nanti datang masa sakitmu. Atau siapkan diri kita ketika lagi sehat untuk banyak beribadah kepada Allah sebelum nanti kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapkan kehidupan kita untuk menuju kematian kelak. Allahu Akbar. Itu harus kita siapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang paling banyak bekalnya, persiapan untuk menuju ke Rabbnya, yang paling pinter, itu adalah orang yang dia bisa menahan hawa nafsunya dan menyiapkan apa-apa yang akan dia hadapi setelah kematiannya. Allahu Akbar. Kita itu sementara. Kita itu akan kembali kepada Rabb-Nya. Sebagaimana ketika itu Fudail bin Iyad mengatakan kepada seseorang, kamu sudah hidup di dunia ini berapa tahun? 60 tahun, jawab orang tersebut. Dan apa yang telah kamu siapkan? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian orang tersebut mengatakan bahwasannya aku menyiapkan segala sesuatunya. Namun dia tidak mengerti apakah sesuatu itu akan bermanfaat bagi dirinya. Ingat, dirimu itu sudah dekat. Usia 60 tahun itu kita tahu umurnya Nabi Muhammad dekat dengan kematian. Kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengatakan hal tadi. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan lagi, bertanya, apakah kamu tahu tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian orang tadi mengatakan tidak tahu. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan bahwasannya kita harus ngerti, kita ini hambanya Allah. Kita ini cuma seorang hamba. Kita itu punya Rabb dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita hidup di dunia cuma sementara, akan balik kepada Rabb kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan hal tadi? Allah Akbar. Ketika kita akan ditanya, kita harus mempersiapkan pertanyaan tadi. Ketika kita akan dibangkitkan, dihadapkan kepada Allah, kita harus punya perbekalan, persiapan. Apa yang nanti akan kita jawab? Apa yang nanti kita akan jelaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, semuanya akan dimintain pertanggungjawaban. Kemudian Fudail bin Iyad berpesan kepada orang tersebut, tuhsinu fima baqa, kamu perbaiki apa-apa yang tersisa dari umurmu. Perbaiki sekarang. Perbaiki dari sekarang. Yughfaru fima mado. Maka Allah akan mengampuni apa-apa yang telah kamu lakukan, kekhilafan kita, dosa-dosa kita, Allah akan ampuni. Kamu bertobat sekarang maksudnya. Minta ampun kepada Allah dari sekarang. Dan sisa-sisa umurmu itu yang telah kamu lalui di sisa ini harus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in asa'ta, jika kamu itu berbuat keburukan, kejelekan, maka Allah akan menghitungnya dari yang telah lalu dan yang akan datang. Allahu Akbar. Maka dari itu Allah berikan kesempatan kepada kita, umur kita yang sekarang itu untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk malah berfoya-foya, malah dijadikan sebuah anggapan yang belaka, malah dijadikan itu sebagai ajang. Anak kan masih muda,
Ana tuh masih pemuda banget, Ana belum sampai 60 tahun. Jangan nunggu 60 tahun. Kematian itu pasti akan mengejar kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui kematian. Ketika kita akan menemui kematian, apa yang harus kita siapkan? Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dikatakan Hatim bin Al-Asam adalah amalan soleh. Udah, itu tidak ada tawar-menawar lagi. Bekal kita yang harus kita persiapkan amalan soleh. Tidak ada lain lagi. Mau hidup bahagia di dunia ataupun di akhirat, amal soleh. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila amalan solihan min dakar. Man amila solihan min dakarin au unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, kemudian dia beriman, dua syaratnya, amal soleh dan beriman, maka Allah akan janjikan bagi dirinya kehidupan yang bahagia. Allahu Akbar. Tinggal satu pertanyaannya, kita mau bahagia atau tidak? Kita apakah mau bahagia nanti ketika di hadapan Allah? Maka persiapkan diri untuk menyambut hal tadi, untuk menghadapi hal-hal yang menakutkan tadi. Maka dari itu Ana berpesan kepada kita semua pemirsa RIS TV agar bisa berbekal dengan sebaik-baik bekal. Karena waktu kita itu apabila kita biarkan begitu saja, dia akan berlari kencang meninggalkan kita. Kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat. Ini saja yang bisa Ana sampaikan. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari Ana pribadi dan dari syaitan. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.